Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrizal Tabi Salikin dengan NIM 15026200082. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pendidikan yang optimal untuk karakter bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah landasan ilmu pendidikan. Yang pertama ada mengikuti perkembangan zaman. Agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, diperlukan sebuah sistem pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Karena selama bumi yang manusia tempati masih berputar pada porosnya, sepanjang itu pula zaman akan terus mengalami perubahan yang tiada hentinya. Bisa kita ketahui di saat teknologi belum secanggih saat ini, di mana seluruh pekerjaan dilakukan secara manual oleh manusia, keadaan itu dapat kita sebut dengan zaman tradisional. Seiring bertambahnya waktu, banyak teknologi-teknologi yang telah diciptakan manusia untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Zaman tersebut dapat dikenal dengan zaman modern. Atau saat ini kita berada pada era globalisasi, di mana manusia dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia dipaksa untuk terus belajar dan mengasah keterampilannya agar tidak tertinggal oleh zaman. Disinilah pendidikan berperan penting agar manusia dapat terus survive di tengah derasnya perubahan zaman. Era globalisasi juga dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, seluruh aspek yang berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan harus terus melangkah beriringan dengan perkembangan zaman. Berbagai macam inovasi pendidikan telah dilaksanakan. Sejumlah model pembelajaran juga turut dikembangkan guna menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, untuk mengevaluasi pendidikan yang ada di Indonesia, Indonesia perlu berbenah diri atau melakukan evaluasi terkait hasil proses pendidikan yang telah ada. Karena berdasarkan data pada tahun 2018, Indonesia menempati ranking ke-74 dari 79 negara yang mengikuti studi evaluasi yang dilakukan oleh PISA atau Program for International Student Assessment. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Tentunya telah banyak usaha yang dilakukan oleh elemen pemerintahan pada tiap zamannya dengan mengganti kurikulum yang telah ada. Namun, nyatanya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dapat dibilang masih stuck atau bahkan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah kesalahannya hanya terletak pada kurikulum yang ada di Indonesia, ataukah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kali ini kita membahas mengenai perubahan kurikulum. Kurikulum banyak terjadi perubahan. Itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun yang harus disadari, hal tersebut akan berpengaruh terhadap tujuan awal pembuatan kurikulum tersebut. Seperti yang pernah saya alami pada zaman menggunakan kurikulum KTSP,
atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana model pembelajaran pada setiap mata pelajaran mempunyai kompetensinya sendiri. Berbeda dengan K13 atau kurikulum 2013 yang model pembelajaran antar mata pelajaran disamaratakan, yaitu dengan diberikan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, model pembelajaran berbasis project atau project based learning, dan model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, yaitu discovery atau inquiry learning. Lalu bagaimanakah sistem pendidikan di Indonesia? Mengutip perkataan dari Ada Gordisona, Olfatin dan Supriyanto, sistem pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain lebih banyak diwarnai dengan persaingan dan beban pembelajaran yang banyak karena peserta didik tidak dituntun untuk hanya memfokuskan potensi dan skill dalam dirinya, melainkan diwajibkan mengemban pembelajaran yang sama rata dari satu peserta didik dengan yang lainnya. Dalam pengelolaannya, sistem pendidikan nasional diselenggarakan dengan sentralistik, di mana tujuan pendidikan, materi dan metode pembelajaran, tenaga kependidikan, hingga untuk persyaratan kenaikan pangkat diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk nasional. Mengutip dari Munirah. Selanjutnya, pendapat Syaifullah mengatakan meskipun masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, dalam praktiknya tetap ditentukan oleh pemerintah. Contohnya ialah di perguruan tinggi, mahasiswa di Indonesia diberikan panduan ketat per semesternya maupun mata kuliahnya. Hal ini berbanding terbalik dengan perguruan tinggi di Jerman yang lebih menuntut mahasiswanya untuk menentukan semuanya sendiri. Dengan artian mahasiswa di Jerman mendapatkan kebebasan yang sangat besar untuk menentukan masa depannya sendiri. Terakhir, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada peserta didik. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan yang telah dilaksanakan bisa dilihat dari seberapa paham peserta didik memahami suatu pelajaran. Namun jika peserta didik tidak paham atas suatu pelajaran, bukan serta-merta yang disalahkan adalah gurunya atau metode belajarnya. Bisa jadi memang kemampuan peserta didik tersebut belum mencukupi untuk memahami materi tersebut. Inilah yang penting dan harus kita pahami, bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Dan selanjutnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia, yaitu ada pendidik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan dari kalian semua yang telah menonton sampai akhir ini. Apabila ada kesalahan, saya ingin mengucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.